Kerja nyata Jokowi, bangunkan Indonesia dari tidurnya selama ini. Pantaskah Jokowi melangkah ke 3 periode? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Joko Widodo, pria kelahiran Surakarta 60 tahun yang lalu membawa Indonesia lebih maju. Semenjak menjabat menjadi Presiden Indonesia hingga 2 periode yang masih berjalan ini, Jokowi memberikan dampak yang berarti untuk Indonesia. Presiden Joko Widodo menyampaikan membangun Indonesia dari pinggiran sebagai salah satu wujud nyata pemerintah melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, secara merata dan berkeadilan. Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, di kawasan tertinggal merasakan kehadiran negara Republik Indonesia, tegas Presiden seperti yang dilansir dari laman Kemenko. Lihat saja di periode pertama Jokowi sudah membuktikan kerja nyata yang sudah dilakukan. Banyak infrastruktur baru dan pengembangan kawasan-kawasan khusus yang dibuat untuk membuat ekonomi baru. Sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama di era pemerintahan Joko Widodo di periode pertama. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah tanah air. Presiden Jokowi menekankan bahwa program pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Jadi pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa saja, melainkan di seluruh daerah di Indonesia. Melansir dari laman Kompas, pembangunan yang dikebut oleh pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan tol, jembatan, bendungan, pembangunan kawasan industri, dan masih banyak lagi. Tujuannya supaya dapat menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain. Dengan konektivitas antar daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga untuk memudahkan mobilitas manusia dan barang, serta membuat harga bahan pokok semakin terjangkau. Selama 5 tahun ini Indonesia telah fokus dan memberikan perhatian terbesar dalam bidang pembangunan infrastruktur. Infrastruktur inilah yang akan membawa kita bisa menang dalam berkompetisi, menang bersaing dengan negara-negara lain, kata Jokowi seperti dikutip Okezon. Jokowi ingin rakyat Indonesia merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut proyek infrastruktur yang sudah dibangun selama 5 tahun pemerintahan Jokowi JK. 3.793 km jalan nasional, 2.778 jalan perbatasan, 980 km jalan tol, 330 unit jembatan gantung, 7 pos lintas batas negara, 18 trayek laut, 15 bandara baru, MRT dan LRT, 79 infrastruktur olahraga dan 65 bendungan. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga memprioritaskan pembangunan SDM atau sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan dengan gencarnya Indonesia menarik investasi dari luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia dengan dibangunnya kawasan industri terpadu di seluruh Indonesia yang masih berjalan hingga saat ini. Bahkan, Jokowi tak main-main memberikan target kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menarik investasi sebesar 1.200 triliun. Inilah kerja nyatanya Jokowi untuk membangun Indonesia lebih maju. Inilah bukti nyata Jokowi begitu serius membangunkan Indonesia yang terlalu lama tidur. Tidak hanya Jawa, tapi Jokowi juga memperhatikan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Perlu diingat juga bahwa Jokowi adalah presiden pertama yang paling banyak melangkahkan kakinya ke tanah Papua. Lantas, dengan apa yang telah Jokowi lakukan untuk Indonesia selama ini dengan berbagai bukti dan kerja nyata, pantaskah Jokowi untuk melangkahkan kakinya ke periode ketiga? Bagaimana menurut jurnalister? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa. PKS kok kayaknya tidak setuju soal penanaman cinta tanah air di apel pagi? Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Berawal dari instruksi dari Sri Sultan Hamengkubuwono X mengenai pemutaran lagu Indonesia Raya di tempat umum, lalu diikuti di Jawa Tengah. Akhirnya pelan-pelan mulai menyebar ke beberapa aktivitas dan instansi.
Mulai 1 Juli 2021, instansi pemerintah diimbau untuk melaksanakan apel setiap Senin pagi. Selain apel, juga diimbau untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya setiap Selasa dan Kamis pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan membacakan naskah Pancasila setiap Rabu dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perintah tersebut tertulis dalam surat imbauan Menpan RB Cahyokumolo. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memelihara dan memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air sebagai pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi ASN di lingkungan instansi pemerintah, kata Cahyo. Imbauan ditujukan untuk Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretariat Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Sebenarnya, saat saya sekolah dulu, gak tahu kalau sekarang masih sama. Setiap hari Senin wajib mengikuti upacara bendera dengan memakai dasi dan topi, kecuali hujan. Dalam upacara tersebut, siswa memberikan hormat kepada bendera yang dinaikkan sambil mendengarkan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh paduan suara dari siswa-siswi yang terpilih. Selain itu, ada juga pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara, lalu diikuti oleh seluruh siswa. Jadi, instruksi Menpan RB ini sudah bukan hal yang asing bagi saya atau siswa zaman dahulu. Gak tahu kalau sekarang. Akan tetapi, tukang nyinyir dari PKS, siapa lagi kalau bukan Mardhani Alisera, seolah kurang setuju dengan rencana pelaksanaan apel pagi setiap Senin pagi, memperdengarkan lagu Indonesia Raya, dan pembacaan naskah Pancasila yang akan rutin dilakukan instansi pemerintah. Cara menanamkan nasionalisme dan cinta negeri termasuk nilai-nilai Pancasila mestinya lebih cerdas dan lebih fundamental, kata Mardhani. Mardhani menilai cara yang lebih cerdas dan fundamental itu bisa dilihat pemerintah dengan memberantas korupsi, mendukung 75 pegawai KPK hingga membahas Otsus Papua secara benar dan dijadikan diskusi bersama. Baginya itu jauh lebih baik dan mencerdaskan. Apa-apaan ini? Beginikah kualitas omongan dari orang PKS? Pantas saja. Memberantas korupsi, oke, tidak usah kasih tahu. Pemberantasan korupsi terus berjalan. Tidak usah ragu kecuali situ percaya kalau ada narasi basi soal pelemahan KPK. Ini yang tidak masuk akal, mendukung 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK? Ini adalah contoh nasionalisme yang ngawur dan tidak nyambung. Masa negara disuruh membantu orang yang wawasan kebangsaannya gagal dites? Orang stres sekalipun takkan bisa mencerna logika di mana harus mendukung orang yang gagal tes. Jadi maksudnya, misalnya calon mahasiswa gagal tes ujian masuk perguruan tinggi, jadi harus didukung sebagai bentuk penerapan nasionalisme. Bagaimana dengan calon karyawan gagal tes lamaran pekerjaan? Bagaimana dengan CPNS gagal tes seleksi? Apakah mereka harus didukung juga? Itu namanya logika cacat. Tapi kalau orang PKS yang ngomong, tidak heran lagi deh. Apapun yang mereka katakan selalu berbanding terbalik dengan logika kebanyakan orang. Salah satunya ini, anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia dari fraksi PKS, Abu Bakar Al-Habsyi, pernah mengatakan meminta penegakan hukum terhadap TERORISME di Indonesia tidak mengabaikan HAM. Lucu kan? Ada yang bisa jawab. Kenapa ya PKS kalau soal Indonesia Raya dan Pancasila dikritik, tapi kalau soal pemberantasan TERORIS tidak boleh abaikan HAM? Terus logikanya penerapan pemutaran lagu Indonesia Raya dan pembacaan Pancasila didukung, dan soal pemberantasan TERORISME PKS paling cepat bilang soal HAM. Ada apa ini? TERORISME selalu melakukan aksinya. Kalau melakukan aksinya, apakah pakai HAM? Merenggut korban jiwa tak bersalah dengan menghabisi diri sendiri, apakah pakai HAM? TERORISME tidak mengenal HAM. Lantas kenapa pemberantasan terhadap mereka harus pakai HAM? HAM buat manusia, bukan TERORIS. Kenapa PKS bisa-bisanya bicara soal ini? Bagaimana dengan keluarga para korban TERORISME? Partai satu ini harusnya mundur saja dari dunia politik Indonesia. Cara mereka menanggapi sebuah isu selalu saja seolah ada kesengajaan untuk cari masalah dan keributan. Sengajakah? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.